Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Laila Nurul Adi Putri, NIM 20401037, kelas Etika Bisnis Islam D, semester 5, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika bisnis Islam. Lebih dalam lagi, kita akan membahas bab etos kerja. Ayo kita simak dengan seksama. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian etos kerja. Sebelum mengajak pada pengertian etos kerja, kita harus mengenal dulu apa sih itu kerja. Kerja adalah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Dan di dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal, segala bukti pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti sifat dasar atau karakteristik yang merupakan kebiasaan dan watak seseorang. Etos kerja Islam dalam bahasa Inggris disebut sebagai Islamic Work Ethos. Menurut Sinamo, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Dari pemaparan tersebut, etos kerja Islam berarti menggunakan dasar pemikiran bahwa Islam melalui sistem keimanan tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap etos kerja. Etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seseorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidup, yaitu memperoleh perkenanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, landasan hukum etos kerja Islam. Islam memerintahkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi manusia, agar setiap pekerjaan mampu memberikan nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik secara individu maupun berkelompok. Asy-Syalabi sebagai dikutip oleh Ahmad Janan Asifuddin mengemukakan sejumlah ayat dalam Al-Quran yang mendorong pada etos kerja yang tinggi. Di antaranya adalah surat At-Taubah ayat 105 sebagai berikut. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Makna ayat di atas sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir yang mengutip perkataan Mujahid, yaitu ayat ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang melanggar perintahnya, yaitu bahwa amal perbuatan mereka akan ditampilkan kepada Allah, Rasulullah, dan kepada orang-orang yang beriman. Yang demikian itu pasti akan terjadi pada hari kiamat kelak. Kerja sebagai salah satu upaya memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi dan upaya mencari rezeki yang halal memiliki landasan baik dari Al-Quran maupun hadis. Dalam hal ini, setiap manusia dianjurkan untuk memiliki etos kerja yang tinggi, yang mendorong tumbuhnya produktivitas dan kinerja yang baik. Etos kerja tersebut mencerminkan keinginan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakannya untuk kemaslahatan di muka bumi. Yang ketiga, prinsip etos kerja Islam. Membicarakan etos kerja dalam Islam berarti menggunakan dasar pemikiran bahwa Islam sebagai suatu sistem keimanan tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap masalah etos kerja. Toto Tasmara dalam bukunya yang berjudul Etos Kerja Pribadi Muslim menyatakan bahwa bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan menggerakkan seluruh aset pikiran dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik. Berikut prinsip-prinsip dasar etos kerja dalam Islam. Yang pertama, bahwa bekerja itu dilakukan berdasarkan pengetahuan sebagaimana dapat dipahami dalam firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Yang kedua,
Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian sebagaimana dapat dipahami dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis sahih dari riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Pekerjaan keras dengan etos kerja yang tinggi itu digambarkan oleh sebuah hadis sebagai orang-orang yang tetap menghamburkan benih sekalipun hari telah akan kiamat. Yang keempat, fungsi dan tujuan etos kerja. Di antara fungsi etos kerja adalah yang pertama, pendorongan timbulnya perbuatan. Yang kedua, penggairahan dalam aktivitas. Yang ketiga, penggerak seperti mesin bagi mobil. Besar kecil motivasi akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan. Etos kerja yang dalam diri manusia akan menjadi ciri khas atau akhlak yang melekat. Maka dari itu, etos kerja mempunyai beberapa tujuan, yakni yang pertama, ibadah. Etos kerja dilakukan tidak hanya untuk memenuhi naluri yang dan kepentingan perut saja, namun semua itu dilakukan hanya untuk mengharap ridho Allah. Yang kedua, mencari nafkah. Dalam mempertahankan hidup manusia mempunyai sejumlah kebutuhan yang bermacam-macam. Nah, kebutuhan ini mencakup kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, yaitu kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder seperti keperluan terhadap kendaraan, radio, televisi, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan mewah. Hal ini hanya untuk pelengkap saja. Yang ketiga, kepentingan amal sosial atau sedekah. Di dalam agama Islam dikenal sebagai hablum minan aladan dan hablum minan nas. Maka dengan adanya etos kerja dalam diri manusia, tujuannya yaitu untuk ibadah dan untuk hubungan kepada sesama manusia atau sedekah. Sesama manusia harus saling tolong-menolong. Bentuk pertolongan itu bermacam-macam, seperti bantuan tenaga, pikiran, dan materi. Di sini, bekerja menghasilkan materi berupa uang dan jasa lainnya. Nah, jasa dan uang lainnya itu bisa kita sumbangkan sebagai sedekah. Yang keempat, kehidupan yang layak. Hidup yang layak di sini diartikan juga dengan berupa kesehatan, kedamaian, keridhoan, keberkahan, kediaman yang menyenangkan, dan ketenangan hati. Dapat jadi berupa kegembiraan dalam mengerjakan amal soleh. Dampaknya terpancar dalam hati dan terrealisasikan dalam kehidupan seseorang. Yang kelima, bekerja untuk menolak kemungkaran. Dengan bekerja dan berusaha berarti menghilangkan salah satu sifat dan sikap yang buruk berupa kemalasan dan pengangguran. Apabila etos kerja dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya, maka kesulitan yang menimpa pribadi dan masyarakat akan terhindar. Aktivitas kerja yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka akan menghilangkan segala kesulitan dan sebaliknya menumbuhkan kesejahteraan dan kemakmuran. Apabila garis sosial menjadi sejahtera, maka kemungkaran lainnya dapat dikurangi, bahkan dapat hilang, seperti pencurian, perampokan, korupsi, pembunuhan, dan sebagainya. Sekian pemaparan etos kerja Islam dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.